Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Oh ya, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga apa yang kita lalui di bulan puasa ini dapat menjadi kebaikan di bulan suci. Marhaban ya Ramadan. Now, kita pada pertemuan minggu ini akan membahas tentang chapter menyusun rencana bayaran strategis. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari bab ini? Karena untuk memperlihatkan kepada kalian semua bagaimana sih cara menyusun rencana bayaran yang benar untuk karyawan kalian. Adapun yang kita pelajari hari ini tuh antara lain faktor-faktor dasar dalam menentukan tingkat bayaran, metode evaluasi pekerjaan, terus juga membuat rencana bayaran yang kompetitif dengan pasar. Oke, let's be started. Kalian harus mengerti dulu pengertian dan tujuan dari manajemen kompensasi. Jadi, pegawai itu harus diberikan imbalan bagi upaya yang telah mereka keluarkan untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan mereka sendiri. Nah, kompensasi itu lebih dari sekedar upah dan gaji. Dalam kompensasi bisa juga termasuk di dalamnya itu berupa insentif dan program kesejahteraan. Lalu apa sih arti dari kompensasi itu? Nah, kompensasi adalah hal yang diterima oleh pegawai baik berupa uang atau bukan uang sebagai bala jasa yang diberikan bagi upaya pegawai atau kontribusi pegawai yang diberikan untuk organisasi. Nah, si Milton L. Rock ini menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi manajemen adalah menciptakan kondisi yang mendorong orang-orang dalam pekerjaannya untuk bisa mengembangkan perusahaannya. Aspek kunci dari lingkungan seperti itu adalah kompensasi. Maksudnya di sini adalah agar karyawan itu bisa loyal dan karyawan itu bisa bekerja dengan apa yang kalian mau, bekerja dengan tujuan organisasi kamu. Jalan satu-satunya adalah dengan memberikan mereka kompensasi yang berupa upah atau gaji. Jadi kalau kamu bisa memberikan upah atau gaji sesuai yang mereka butuhkan, secara otomatis pegawai itu akan bekerja dengan semaksimal mungkin sesuai dengan upah yang udah kalian kasih. Jadi si Milton Rock itu bilangnya seperti itu. Ketidakpuasan akan pembayaran bisa menimbulkan yang pertama adalah keinginan untuk mencari imbalan yang lebih. Nah, ketika karyawan kalian sudah merasa tidak puas dan ketika mereka ingin untuk mendapatkan bayaran yang lebih dari perusahaan kamu, otomatis biasanya prestasi kerja mereka akan menurun. Mereka akan melakukan mogok kerja. Mereka akan selalu mengeluh dan berkoar-koar untuk melampiaskan kekesalannya dengan perusahaan kamu dengan berkeluh kesah misalnya kayak di sosial media dan lain sebagainya. Atau juga ketika karyawan kamu ingin pembayaran lebih, dia biasanya bakal mencari pekerjaan yang lebih tinggi dari bayarannya yang sekarang. Kalau dia sudah melakukan hal seperti itu, otomatis turnover akan tinggi. Atau kalau nggak gitu, si karyawan itu tadi bakalan sering banget absen atau nggak masuk ke kantor kalian, seperti itu. Nah, itu yang keinginan untuk pembayaran lebih. Nah, bentuk dari ketidakpuasan terhadap pembayaran yang sudah kamu berikan sekarang kepada pegawai kamu, itu bentuk selanjutnya adalah menurunnya minat atau ketertarikan pada pekerjaannya yang sekarang. Jadi kayak dia tuh sudah kayak disuruh kerja, udah males-malesan, udah nggak mau, kayak kamu suruh apa itu kayak ngerjainnya tuh deadline-nya kayak lama, terus kayak bisa jadi nggak dikerjakan, terus dia sering absen, terus dia kayak merasa nggak puas, dia sering kayak merasa sakit-sakitan, terus dia kayak sering izin-izin untuk melakukan kunjungan-kunjungan ke klinik atau rumah sakit. Terus dampak yang buruk lagi, si karyawan kamu itu bakal memiliki kesehatan mental yang sedikit terganggu. Nah, itulah dampak-dampak apabila karyawan jika tidak puas akan pembayaran yang sudah dia terima sekarang. Terus gimana dong apakah kita harus memberikan gaji yang lebih, gaji yang sangat
melebihi yang dia berikan sekarang. No, itu bukan jalan keluar yang baik untuk dilakukan oleh sebuah perusahaan. Jadi kita tuh kayak di sisi kalau kita kurang memberikan gaji, karyawan akan merasa tidak puas, dan jika kalau kita memberikan gaji terlalu berlebihan, karyawan tuh juga akan merasa nggak puas, bukan nggak puas ya, si karyawan tuh juga merasa nggak comfort, merasa nggak nyaman gitu. Jadi kalau misal nih kita yaudah bu, kalau gitu kalau misalnya mereka nggak puas nih, kita kasih bayaran berlebih nih. Itu bukan solusi yang baik ya. Kenapa demikian? Karena kalau karyawan kamu terlalu kamu kasih gaji yang lebih tinggi atau yang overpaid, biasanya karyawan itu bakal discomfort atau nggak merasa nyaman atau merasa cemas. Kenapa gitu? Karena di tempat lain ia tidak menerima pembayaran yang sebesar itu. Jadi dia akan merasakan bahwa organisasi dia yang sekarang yang memberikan gaji besar itu akan menuntut dia untuk bekerja lebih dari kemampuannya yang sekarang ini. Jadi dia kayak merasa, aduh, kok saya dikasih gaji besar ya? Berarti kalau kayak gitu bisa jadi perusahaan ini bakal menyuruh aku lebih banyak lagi nih, akan lebih banyak job desk yang akan saya kerjakan sekarang, seperti itu. Nah, itu adalah perasaan yang muncul ketika kamu bakal ngasih ke pegawai kamu tuh overpaid atau bayaran berlebih. Terus selain itu, si karyawan kamu juga akan merasa bersalah. Jadi ketika dia udah dapat gaji gede dari kamu, terus ternyata dia nggak berhasil atau nggak mampu menyelesaikan suatu produk yang kamu inginkan, itu dia akan merasa bersalah sekali dengan kamu. Jadi kayak semisal nih kamu targetkan dia untuk bisa mengerjakan dalam satu semester ini mengcoding atau membuat sebuah aplikasi gitu ya, tapi pada kenyataannya dia nggak berhasil membuat aplikasi yang seperti yang kamu inginkan gitu. Malah aplikasinya berantakan dan banyak bugnya. Dan di situ padahal kamu udah bayar overpaid ke dia, dan dia tuh kayak merasa bersalah aja gitu sama kamu, merasa bersalah aja sama perusahaan kamu. Dia merasa cemas, ya Tuhan, kenapa sih saya nggak berhasil menyelesaikan tugas dari perusahaan saya ini. Nah, itu salah satu contoh dari ketika kamu memberikan bayaran yang overpaid. Terus di salah satu sisi juga ketika kamu bayar overpaid, si karyawan kamu tuh juga merasa tidak senang juga gitu, karena kayak apa ya, dia akan merasa curiga gitu, kenapa sih tiba-tiba bos ngasih saya bayaran lebih, jangan-jangan si bos ini bakal memberikan job desk yang bukan pekerjaan saya, atau jangan-jangan bos bakal menyuruh saya lembur setiap malam. Nah, jadi perasaan tidak senang itu bakal muncul di karyawan kamu ketika karyawan kamu berikan overpaid. Jadi saran saya di sini, kamu atau perusahaan yang akan kamu buat nanti, jangan memberikan gaji yang terlalu rendah dan jangan memberikan gaji yang terlalu tinggi. Jadi harusnya yang sedang-sedang saja. Kenapa sih biaya terlalu tinggi itu bisa juga berdampak buruk buat perusahaan kamu? Karena upah yang terlalu tinggi akan mengurangi daya saing perusahaan. Mutu produk yang dihasilkan kurang baik karena mungkin saja bahan baku yang digunakan jelek, karena dana digunakan untuk mengupah pegawai kalian. Sebaliknya, jika upah terlalu rendah, kita tidak bisa menciptakan pekerjaan yang menarik, sehingga harus dicari keseimbangan kompensasi, dan masalah kompensasi harus benar-benar ditangani dengan baik oleh bagian kepegawaian. Jadi kalian harus bijak memberikan gaji kepada karyawan kamu. Nggak boleh terlalu rendah dan juga nggak boleh terlalu tinggi. Kalau misalnya overpaid, akan merasa yang seperti saya bilang tadi, dan kalau misalnya terlalu rendah juga, dia bakal merasa kayak ingin mencari pekerjaan lain daripada di perusahaan kamu. Seperti itu. Nah, terus kalau gitu apa sih Bu tujuan dari manajemen kompensasi? Nah, tujuan dari manajemen kompensasi adalah yang pertama, untuk bisa memperoleh pegawai yang qualified atau bermutu. Suatu kompensasi dibutuhkan agar orang yang melamar itu tertarik bila perusahaan bersaing di pasaran tenaga kerja. Gaji harus dapat merangsang calon pegawai atau para job seeker atau pegawai lain di perusahaan lain itu bisa tertarik untuk bergabung di perusahaan kamu. Itu yang pertama. Terus tujuan manajemen kompensasi yang kedua adalah mempertahankan pegawai yang sedang bekerja agar tidak sampai keluar. Jika tingkat kompensasi tidak cukup bersaing, maka beberapa pegawai akan keluar. Untuk mencegah hal tersebut, organisasi harus menjaga tingkat kompetitif kompensasinya. Lalu, tujuan dari manajemen kompensasi selanjutnya adalah dapat menjamin suatu keadilan atau kesamaan. Nah, di sini ada dua macam
equity atau keadilan. Yang pertama, internal equity, dan yang kedua adalah external equity. Jadi, kalau yang internal equity adalah bayaran harus mempunyai nilai yang sesuai dengan pekerjaannya. Tidak boleh ada perbedaan pembayaran pada pegawai yang menangani pekerjaan yang sama atau sejenis. Misalnya nih, petugas pembersih lantai yang satu bayarannya harus sama dengan bayaran petugas pembersih lantai lainnya. Jangan sampai mentang-mentang dia di lantai bawah gitu, terus kamu kasih gaji lebih tinggi daripada pembersih lantai di lantai atas. Itu nggak boleh. Kamu harus equal, harus sama, harus adil memberikan gaji. Dengan job desk yang sama, kamu harus adil memberikan gaji yang sama juga untuk job desk yang sama. Terus ada yang namanya external equity. Itu maksudnya apa sih? Jadi suatu pekerjaan yang sama hendaknya juga memperoleh imbalan yang sama dibandingkan dengan imbalan pekerjaan yang sama di organisasi lain. Jadi, contoh nih, IT programmer di perusahaan kamu itu gajinya itu harus setara dengan IT programmer di perusahaan lain. Jangan sampai kamu ngasih bayaran terlalu tinggi, dan jangan sampai bayaran yang kamu berikan tuh terlalu rendah dengan IT programmer di perusahaan lain. Jadi kamu sebagai seorang manajer HRD atau manajer Human Resource Management, itu kamu harus pintar-pintar melihat pasarannya gaji di luar sana tuh berapa sih gitu. Jadi kamu harus rajin-rajin searching itu, harus rajin-rajin cari tahu seperti itu. Jadi jangan sampai kamu overpaid, dan juga jangan sampai di bawah atau pembayaran yang kurang gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, terus selanjutnya, suatu kompensasi harus merupakan imbalan perilaku yang diinginkan. Misalnya, jika kita menginginkan seorang pegawai selesai melaksanakan pekerjaannya, maka imbalan itu hendaknya dapat membuat pegawai tersebut bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi yang saya bilang tadi itu, kalau dalam ilmu psikologi itu masuk ke dalam reinforcement theory of motivation. Jadi di reinforcement theory of motivation ini, itu tuh kayak semacam pandangan yang menyatakan bahwa perilaku individu itu merupakan fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya. Jadi teori yang didasarkan atas semacam hukum pengaruh di mana tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak ulang. Maksudnya apa sih, Bu? Jadi kalau misalnya konsekuensinya positif, cenderung yang akan dilakukan pegawai kamu itu juga akan sesuatu hal yang positif juga, seperti itu. Jangan sampai kamu menuntut pegawai kamu untuk bekerja lebih baik tapi gajinya tuh lebih rendah dari apa yang sudah dia kerjakan. Jadi di sini tuh kayak semacam teori psikologi ya, namanya reinforcement theory of motivation. Kalian paham gak sih? Semoga kalian paham ya. Kalau nggak paham langsung aja kalian bisa chatting ke saya, seperti itu. Nah, terus tujuan manajemen kompensasi selanjutnya adalah dapat mengendalikan biaya. Jadi program kompensasi yang baik dan rasional harus membantu organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaannya pada tingkat biaya yang rasional dan memadai. Contoh ya, seperti seorang sarjana tidak dapat dipekerjakan sebagai tukang sapu. Itu contoh dari yang mengendalikan biaya. Jadi di sini tuh prinsip dasarnya adalah apakah upah yang kita berikan sesuai dengan pekerjaan yang mereka tangani. Lalu tujuan manajemen kompensasi selanjutnya adalah tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan atau hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dikenal dengan istilah tingkat upah minimum atau tingkat kayak ini loh, UMR kayak gitu-gitu. Nah, itu disebut sebagai tingkat upah minimum. Terus, tujuan manajemen kompensasi selanjutnya adalah untuk dapat menciptakan suatu administrasi yang efisien, yaitu melalui menggunakan kompensasi yang baik. Maka, biaya administrasi dapat dihemat. Namun, dengan penghematan biaya tersebut jangan sampai menghilangkan atau mengabaikan tujuan lainnya yang hendak dicapai. Nah, itulah ketujuh tujuan manajemen kompensasi. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan tentang upah. Kalian juga perlu tahu nih, apa sih definisi dari upah itu? Kalau menurut Edwin B. Filippo, upah adalah harga untuk jasa-jasa yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Terus, kalau menurut Profesor Dr. F.J.H.H. van der Ven, upah adalah tujuan objektif kerja ekonomi.
Lalu definisi upah menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi yang dinyatakan dan dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan seperti undang-undang, peraturan, dan dibayarkan atas suatu dasar perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. Itu adalah definisi dari upah. Lalu apa sih Bu bedanya dari upah dan gaji? Kayaknya sama aja deh Bu. Jadi ada sedikit perbedaan ya di sini terkait perbedaan dari upah dan gaji. Jadi kalau upah itu pembayaran tidak terikat pada waktu, bisa harian, mingguan, bulanan. Nah, upah ini bakalan dibayar jika pegawai telah berprestasi dalam pekerjaannya. Gaji adalah pembayaran tiap bulan yang dibayarkan oleh perusahaan untuk karyawannya, dan pembayarannya ini tuh nggak peduli ada atau tidak adanya prestasi. Jadi setiap bulan selalu dibayar. Jadi kalian ngerti kan perbedaannya apa? Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah. Yang pertama, supply and demand tenaga kerja. Jadi, walaupun hukum ekonomi tidak bisa ditetapkan secara mutlak di dalam masalah tenaga kerja, tetapi tidak bisa diingkari bahwa supply and demand tetap mempengaruhi untuk pekerjaan yang membuat keterampilan tinggi, di mana biasanya jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak begitu besar atau langka, sehingga upahnya cenderung tinggi. Sebaliknya, untuk jabatan-jabatan yang mempunyai supply yang berlimpah, maka upah malah rendah. Jadi maksudnya di sini, ketika suatu posisi atau jabatan yang sekiranya posisi tersebut itu resource-nya itu sangat langka, misalnya kayak vice president untuk IT gitu misalnya. Nah, itu tuh kan sangat langka, nggak sembarangan orang bisa menduduki pada jabatan tersebut. Secara otomatis jabatan seperti vice president tuh pasti memiliki ini ya, tingkat pembayaran lebih tinggi dibandingkan level-level di bawahnya. Nah, kalau yang jabatan-jabatan yang sekiranya bisa diisi oleh pegawai-pegawai banyak atau banyak resource-resource yang bisa mengisi kekosongan pada jabatan itu biasanya bakal dibayar rendah. Contohnya kayak janitor atau orang yang bersih-bersih di perusahaan atau OB lah istilahnya. Nah, kayak posisi jabatan seperti itu tuh yang office boy itu pasti bakalan mendapatkan gaji rendah. Kenapa demikian? Karena memiliki supply yang berlimpah. Pasti banyak banget di seluruh dunia atau di seluruh Indonesia tuh yang memiliki kualifikasi yang cocok untuk si janitor itu. Jadi secara otomatis gajinya akan lebih rendah. Semoga kalian paham di sini ya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tingkat upah yaitu adalah labor union atau organisasi pekerja. Jadi organisasi pekerja ini atau himpunan ya, kayak ya labor organization atau kayak perserikatan buruh. Nah, serikat buruh istilahnya kayak gitu. Nah, terkait organisasi pekerja ini atau serikat pekerja ini tuh beneran real. Jadi si serikat pekerja ini bakal mengambil andil banget gitu loh untuk penentuan tingkat upah di perusahaannya. Jadi saya kasih contoh, saya punya teman dan teman saya ini adalah salah satu anggota dari serikat buruh semen Indonesia kalau nggak salah namanya ya. Nah, serikat buruh semen Indonesia ini dia tuh menaungi para pekerja atau para buruh yang bekerja di perusahaan semen di seluruh Indonesia. Nah, orang-orang yang mengikuti atau yang berpartisipasi pada serikat buruh ini setiap tahunnya itu pasti melakukan yang namanya pertemuan. Nah, pertemuan ini bertujuan untuk apa? Di sini mereka akan membahas terkait tentang kayak tunjangan, gaji, dan juga kayak fasilitas-fasilitas yang harus ada atau harus diberikan untuk pegawai semen. Itu semua dibahas di pertemuan atau perkumpulan serikat buruh itu. Nah, semisal serikat buruh itu tadi ketika bertemu, ketika melakukan rapat dan menghasilkan suatu keputusan. Nah, keputusan yang
sudah mereka buat itu diajukan kepada HRD di perusahaan mereka masing-masing. Biasanya si HRD di perusahaan yang mereka bekerja itu bakal kayak mencoba mengusahakan lah apa yang akan diminta dari orang-orang yang sudah mendapatkan hasil diskusi dari serikat buruh ini. Tapi terkadang ada perusahaan yang semen ini tadi itu nggak sanggup gitu dengan permintaan yang diajukan oleh si pegawai yang mengikuti serikat buruh ini tadi. Walhasil si pegawai ini bakal kayak semacam ini sih, kayak dikasih tahu, kami nggak sanggup jika membayar gaji kamu dengan harga yang lebih tinggi daripada yang sekarang. Kenapa? Karena penghasilan penjualan semen kita di daerah misal di Purwokerto itu nggak sama dengan penghasilan yang dijual di daerah Gresik gitu. Jadi sebaiknya kalian ini kalau mau kenaikan gaji nggak bisa langsung drastis gitu. Yang di sini kamu semula dari 3 juta terus kamu ngikutin yang ada di Gresik jadi 4 juta itu nggak bisa banget gitu. Mungkin kami dari pihak AD akan mengusulkan ya mungkin akan naik 100.000 atau 200.000. Kalau untuk drastis naik 400.000 kami nggak sanggup. Nah, biasanya bargaining seperti itulah yang bakalan muncul ketika para pegawainya setelah mengikuti hasil rapat dengan para serikatnya. Kalian paham nggak di sini? Semoga kalian paham ya. Kalau bingung langsung chatting saya aja seperti itu. Nah, faktor selanjutnya yang mempengaruhi tingkat upah itu ada namanya ability to pay atau kemampuan untuk membayar. Jadi realisasi pemberian upah dan gaji tergantung pada kemampuan membayar dari perusahaan. Jika ditinjau dari segi perusahaan, upah dikelompokkan sebagai salah satu komponen biaya produksi. Tingginya biaya produksi mengakibatkan kerugian dan perusahaan tidak dapat memberikan fasilitas kepada pegawai. Jadi kalau si perusahaan ini nggak mampu membayar pegawai itu dengan gaji yang tinggi, otomatis itu bisa mempengaruhi tingkatan upah yang akan diberikan oleh mereka sendiri gitu. Maksudnya dalam arti sini, kalau misalnya nih ada perusahaan perusahaan konsultan IT gitu. Nah, ketika konsultan IT di sini tuh nggak sanggup gitu loh untuk membayar pegawainya dengan gaji yang sama dengan di konsultan-konsultan lainnya, ya udah otomatis tingkat upah di perusahaan itu bakal rendah untuk level job desk yang sama di perusahaan lain. Misalnya nih perusahaan lain untuk IT programming digaji misalnya 2.500.000 misal. Tapi di perusahaan itu yang notabene nggak mampu membayar dengan harga 2.500.000, pasti si IT programmer yang di perusahaan itu tuh pasti bakal bayar ya mungkin sekitar 1.700.000 atau berapa gitu. Jadi kembali lagi tergantung dari perusahaan itu sanggup atau tidak dalam menggaji karyawan sesuai dengan level pembayaran yang secara eksternal lah, seperti itu. Nah, faktor yang mempengaruhi tingkat upah selanjutnya adalah produktivitas. Sebetulnya upah itu merupakan imbalan atas prestasi. Jadi semakin tinggi prestasi seorang pegawai, pasti otomatis upah yang dia terima juga akan tinggi. Jadi yang mempengaruhi tingkat upah dari sisi produktivitas seorang pegawai, kalau misalnya pegawai itu ya kerjanya biasa aja, nggak ada spesial-spesialnya, otomatis upahnya juga nggak spesial, ya standar-standar aja gitu, nggak ada kayak tambahan-tambahan uang gitu, tambah-tambahan atas prestasi dia, nggak ada gitu. Jadi yang mempengaruhi tingkat upah di sisi produktivitas ya karena kemampuan atas pegawai itu sendiri. Kalau misalnya pegawai berprestasi, otomatis gajinya juga tinggi. Kalau misalnya si pegawai itu nggak bekerja dengan baik atau nggak berprestasi dengan baik, otomatis ya gajinya ya biasa aja, standar UMR mungkin ya seperti itulah. Nah, faktor yang selanjutnya terkait apa sih yang mempengaruhi tingkat upah itu adalah cost of living atau biaya hidup. Jadi upah cenderung meningkat di kota-kota besar. Kayak misal nih Adira cabang Purwokerto dengan Adira di Jakarta, pasti gajinya lebih gede Adira yang ada di Jakarta. Kenapa? Karena pemerintah itu udah kayak menetapkan gitu loh peraturan upah untuk suatu prestasi, tapi disesuaikan dengan regional dari daerah tempat perusahaan itu berdiri gitu. Kayak semacam udah diatur semacam UMR gitu ya, UMR gitu. Jadi upah minimum regional gitu. Jadi kayak misal
Adira di Jakarta untuk level marketing lah misal, itu bisa jadi gajinya 5 juta atau 5.500.000 misal. Dan sedangkan kalau Adira yang di Purwokerto ya pasti ngikutin regional Purwokerto ya 1.250.000 seperti itu. Jadi kembali lagi, pengaruh tingkat upah juga disesuaikan dengan regionalnya gitu. Jadi tingkat kemampuan daerah tersebut bisa menggaji atau menyamaratakan itunya ya tergantung kembali lagi ke regionalnya sih, seperti itu. Terus yang mempengaruhi tingkat upah selanjutnya adalah pemerintah. Nah, pemerintah sendiri tuh ya seperti kayak kebijakan UMR dan lain sebagainya. Jadi pemerintah tuh biasanya menetapkan tingkat upah minimal untuk setiap daerah kerja, seperti yang mirip kayak ini nih, yang cost living nih. Jadi kayak penggajiannya ngikutin UMR gitu. Kalau di Purwokerto ya 1.250.000 dan kalau misalnya di Surabaya ya 4 juta gitu. Jadi disesuaikan gitu. Jadi kalau misalnya kalian kepingin gaji gede ya kalian bisa kerja di Surabaya, tapi biaya hidup di Surabaya juga tinggi, jangan salah. Bisa jadi yang biasanya kalian makan 5.000 dapat satu kali nasi rames, itu di Surabaya makan 5.000 nggak dapat. Paling murah ya sekitar 15.000 kamu baru dapat dapat nasi campur plus minum es teh lah istilahnya kayak gitu. Sedangkan di Purwokerto kan kayak di tempat makanan, di penjual-penjual pun menyediakan minuman kayak aqua gitu kan kalau nggak salah. Sedangkan di Surabaya enggak gitu. Kalau kamu pengen minum ya beli sendiri gitu. Jadi kembali lagi, yang menentukan upah itu ya pertama cost of living, biaya hidup dan juga si pemerintah itu sendiri gitu. Jadi silahkan kalau kalian kepingin kerja di Jakarta atau kerja di Surabaya, monggo. Tapi perlu diperhatikan juga biaya hidup di sana pun juga tinggi. Jadi the choice is yours, something like that. Well, kita lanjut pembahasan yang selanjutnya tentang hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam kompensasi. Oke. Yang pertama, kompensasi harus dapat memenuhi kebutuhan minimal. Jadi, yang dimaksud di sini adalah dengan kompensasi yang diterima oleh karyawan berkeinginan dapat memenuhi kebutuhannya secara minimal. Misalnya kebutuhan makan, minum, pakaian, dan perumahan. Oleh karena itu, dalam menetapkan kompensasi bagi karyawan, setiap perusahaan harus mengusahakan sedemikian rupa sehingga kompensasi terendah yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan minimal dari pegawai tersebut. Besarnya kompensasi minimal tidaklah sama. Oleh karena itu, kita harus mengusahakan agar kompensasi minimal dapat kita terapkan. Cara paling mudah adalah dengan menggunakan ketentuan yang sudah ada, misalnya ketentuan pemerintah tentang upah minimum, seperti itu. Nah, selanjutnya, kompensasi itu harus dapat meningkat. Maksudnya gimana sih, Bu? Jadi gini, besarnya kompensasi harus diusahakan sedemikian rupa sehingga mampu mengikat karyawan. Hal ini sangat penting sebab bila kompensasi yang diberikan kepada karyawan terlalu kecil bila dibandingkan dengan perusahaan lain pada umumnya, bila ada kesempatan menimbulkan kecenderungan pindahnya para karyawan itu ke perusahaan lain. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi karyawan yang penting sebab mereka ini pada umumnya telah diberikan pelatihan dengan biaya yang cukup besar. Jadi kamu ketika memberikan gaji atau upah atau kompensasi ke karyawan kamu jangan pelit-pelit lah. Jangan terlalu rendah ngasihnya juga. Jangan terlalu rendah dengan perusahaan lainnya. Takutnya karyawan yang sudah kamu investasi ini, udah kamu kuliahin lagi, yang udah kamu ikutin pelatihan, yang udah kamu ikutin sembarang kalir lah istilahnya, itu keluar gitu, gara-gara gaji yang kamu kasih dikit gitu. Itu kan kayak mubazir dan eman-eman sekali ya. Nah, janganlah sampai kamu melakukan hal tersebut. Jadi, gajilah pegawai kamu sesuai dengan job desk yang dia lakukan. Selanjutnya, kompensasi harus dapat menimbulkan semangat dan kegairahan kerja. Maksudnya apa sih, Bu? Nah, di sini maksudnya adalah kompensasi yang mampu mengikat karyawan supaya tidak keluar dari perusahaan belum tentu dapat meningkatkan semangat dan kegairahan karyawan. Hal ini terutama disebabkan upah pada tingkat tersebut sebenarnya dirasakan masih kurang dalam menunjang hidup secara layak pada umumnya.
Jadi terkadang kamu kiranya kompensasi yang udah kamu berikan ke pegawai kamu itu udah tinggi ya, tapi pada kenyataannya enggak. Itu ya biasa aja buat para pegawai itu. Jadi karena kamu gajinya ya standar aja, otomatis karyawan kamu nggak semangat gitu. Kalau misal kamu ngasih gaji yang gede buat karyawan kamu, otomatis karyawan kamu bakal semangat, bakal loyal, bakal gairah kerjanya tuh bakal sangat berapi-api, sangat rajin banget nanti kalau misalnya kamu bisa ngasih gaji yang gede kayak gitu. Terus selanjutnya, kompensasi itu harus adil. Perlu ditekankan, adil di sini tidak berarti sama. Adil di sini adalah sesuai dengan haknya. Dengan demikian, seorang pesuruh sudah tentu tidak diberikan kompensasi yang sama besarnya dengan seorang kasir. Meskipun demikian, bila ada perbedaan itu tidak sebanding dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Jadi di sini adil itu bukan berarti sama. Jangan mentang-mentang kamu bilang, "Oh, adil sama." Enggak gitu maksudnya. Jadi harus sesuai dengan porsinya. Jangan sampai gaji vice president atau director kamu samai dengan janitor yang tukang bersih-bersih. Jangan kayak gitu juga. Jadi kamu yang sama di sini adalah di level yang sama itu gajinya sama. Misalnya nih level kasir. Ya udah, antara kasir A dengan kasir B kamu kasih gaji yang sama. Jangan sampai timpang, jangan sampai tinggi di salah satunya. Itu maksud dari adil yang di sini. Paham kan kalian? Pasti paham. Selanjutnya, kompensasi tidak boleh bersifat statis. Statis di sini tidak terbatas hanya karena perusahaan tersebut tidak mengikuti dan menyesuaikan dengan perubahan nilai uang. Tapi statis di sini adalah dalam artian yang sangat luas. Jadi apabila setelah menetapkan besarnya kompensasi perusahaan, si perusahaan itu tidak mau meninjau kembali, otomatis perusahaan tersebut dikatakan statis dalam memberikan kompensasi. Jadi kalau kamu setiap tahunnya sebaiknya meninjau ulang tentang kompensasi yang kamu berikan ke pegawai kamu. Biasanya peraturan daerah itu setiap tahunnya bakal ada peningkatan gaji untuk para pegawai. Nah, kalau kamu tidak mengikuti, kalau kamu nggak fleksibel dalam memberikan gaji di tiap tahunnya, kamu setiap tahunnya stuck sama terus, ya udah, otomatis karyawanmu bakal hilang semua, bakal resign semua dari perusahaan kamu. Jadi di sini kompensasi tidak boleh statis, tidak boleh sama persis dengan tahun-tahun yang kayak misalnya nih, tahun 2019 itu digaji 3 juta untuk level IT programmer. Ya udah, untuk tahun 2021 pasti tahun 2022 bakal naik nih gaji yang segitu tadi. Mungkin bakal naik jadi 3.800.000 atau sampai juga 4 juta. Siapa tahu. Nah, di sini perusahaan kamu nggak boleh statis dalam memberikan gaji. Nggak usah pelit-pelit lah. Toh kalau kamu terlalu pelit nanti karyawan kamu bakal nggak loyal sama kamu. Jadi kamu harus bisa lah menyesuaikan sesuai dengan level jabatannya. Next, selanjutnya, komposisi dari kompensasi yang diberikan sebenarnya. Maksudnya apa sih Bu di sini? Jadi, tidak ada ketentuan mutlak bahwa kompensasi yang diberikan harus diwujudkan dalam bentuk uang seluruhnya. Kemungkinan untuk mewujudkan kompensasi dalam bentuk-bentuk lain harus dipertimbangkan. Apabila perusahaan itu yakin bahwa dengan memberikan sebagian dari kompensasi dalam bentuk lain justru akan mencapai sasaran lebih baik, hendaknya kompensasi tidak seluruhnya diwujudkan dalam bentuk uang. Seperti itu. Mungkin kamu bisa memberikan dalam bentuk kayak kesehatan, uang makan, terus kayak potongan pajak dan lain sebagainya. Jadi nggak pure berupa uang bulat, uang itu enggak. Jadi kamu mungkin bisa aja kasih fasilitas, misal kayak kamu pinjemin motor, kamu kasih pinjemin komputer atau laptop, everything lah, pokoknya buat karyawan kamu nyaman, senyaman mungkin. Begitu. Nah, terus selanjutnya tahap dalam menetapkan tingkat upah. Weather and Davis menguraikan tahap-tahap utama yang perlu ditempuh dalam menetapkan manajemen kompensasi. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mempelajari jabatan-jabatan melalui analisis jabatan. Yang kedua, melakukan internal equity melalui penilaian jabatan. Yang ketiga, menciptakan gaji dengan external equity dengan melakukan survei. Lalu yang keempat adalah
menetapkan kompensasi aktual dengan menentukan internal equity dan external equity melalui pricing job. Nah, apa sih Bu pricing job ini? Wah, pasti kalian bingung kan? Jadi pricing job itu maksudnya adalah memberi harga atau nilai pada jabatan. Nah, pricing job di sini meliputi dua kegiatan, yaitu menetapkan level pembayaran yang tepat untuk setiap jabatan dan mengkelompokkan level pembayaran yang berbeda itu ke dalam suatu struktur yang dikelola secara efektif. Seperti pada slide, kita bisa lihat contohnya. Nah, contohnya nih, misalnya di internal equity kamu di level jabatan janitor atau yang tukang bersih-bersih atau OB itu 500.000. Dan sedangkan di eksternal, di luaran sana, di perusahaan lain itu gajinya 300.000. Nah, karena ada perbedaan, nah sebaiknya di sini kamu harus mempertemukan keduanya akan didapatkan actual equity. Jadi kamu harus memberikan gajinya itu berusaha berusaha nggak terlalu lebih gitu dari perusahaan lainnya. Jadi kamu harus equal gitu. Jadi actual equality. Jadi kamu langkahnya adalah perhatikan di regional itu untuk penggajian di level itu berapa biayanya. Terus kamu perhatikan di sekeliling kamu gajinya berapa. Jadi kamu harus ngasih yang tengah-tengahnya, yang pas gitu. Jadi jangan sampai lebih besar daripada yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya, tahap dalam menetapkan tingkat upah menurut Gary Dessler. Jadi dia mengemukakan langkah-langkah dalam menetapkan tingkat upah itu ada 5. Langkah yang pertama adalah menyelenggarakan survei gaji. Di sini yang dimaksud dengan menyelenggarakan survei gaji adalah merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat gaji yang berlaku secara umum dalam perusahaan-perusahaan yang mempunyai jabatan yang sejenis. Survei dilakukan dengan cara mendatangi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan informasi tingkat gaji yang berlaku dengan membuat kuesioner secara formal. Itu yang dimaksud dengan survei gaji dan upah. Selanjutnya, menentukan nilai jabatan melalui evaluasi jabatan. Di sebuah jabatan tertentu, kamu lakukan evaluasi. Kira-kira bobot nilai untuk jabatan tersebut berapa sih nilainya? Berapa sih besarnya? Seperti itu. Jadi maksudnya nomor 2 tuh kamu harus menentukan bobot penilaian antara job desk 1 dengan yang lainnya. Terus selanjutnya, mengelompokkan jabatan dalam tingkatan upah. Jadi setelah kamu ngasih bobot penilaian atau bobot dari job desk tertentu ya, misalnya job desk A gitu, misalnya bobotnya dilihat dari kayak tingkat kesulitan dan sebagainya tuh, misalnya kamu kasih bobot 50 gitu. Ya udah, di situ kamu kelompokkan dalam tingkat jabatan upah. Jadi kayak kamu kayak kamu range gitu. Nah, untuk detail dari pembahasan ini bakal ada di pembahasan selanjutnya kok, tenang aja. Terus selanjutnya, menetapkan harga setiap tingkat upah melalui kurva upah. Lalu yang kelima, menyempurnakan tingkat upah. Selanjutnya masuk pembahasan tentang tantangan yang dihadapi dalam menetapkan kompensasi. Tantangan yang pertama adalah standar gaji yang berlaku umum. Jadi beberapa jabatan harus dibayar lebih dari seharusnya disebabkan oleh desakan pasar, terutama untuk jabatan yang sulit diisi lowongannya. Tantangan yang kedua, kekuatan serikat buruh. Serikat buruh dapat menggunakan kekuatannya untuk memperoleh gaji yang sesuai dengan relatif jabatannya. Kekuatan serikat buruh ini juga sih yang bakalan juga memberikan kamu tantangan dalam memberikan kompensasi gitu. Kalau misalnya nggak sesuai ya bisa jadi kayak bakal muncul demo-demo yang kayak di jalan-jalan gitu. Mereka bakal demo, mereka bakal menyuarakan apa yang mereka inginkan ke pemerintah daerah, dan itu sangat-sangat menyedihkan sih menurut saya. Jadi tantangan dalam pemberian kompensasi yang kedua itu cukup berat, yaitu serikat buruh tadi atau labor organization. Tantangan selanjutnya adalah produktivitas. Jadi sebetulnya perusahaan itu harus memperoleh laba agar bisa hidup. Sebaliknya juga pegawai tidak akan digaji lebih daripada kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Jadi nih kalau misal kayak
ada perusahaan semen gitulah ya. Terus kalau pegawainya ogah-ogahan, memproduksi semennya ogah-ogahan, terus kayak marketingnya juga ogah-ogahan, ya otomatis kan laba yang didapatkan juga rendah kan, ya otomatis penggajian pegawainya juga bakal rendah gitu. Jadi balik lagi, produktivitas juga tantangan tersendiri buat dalam menentukan kompensasi. Kadang-kadang pegawai ini yang menyedihkan tuh tuntutannya tuh tinggi sekali gitu loh, sedangkan produktivitasnya tuh sangat ya kurang bagus lah gitu. Ya otomatis kita jadi pemilik perusahaan juga bingung gitu dalam memberikan kompensasi yang pas buat mereka gitu. Kasarannya kerjanya kurang baik tapi minta gaji tinggi kan, rugi di kita juga sih. Nah itu juga tantangan buat kalian nih kedepannya kalau dalam memberikan kompensasi. Terus tantangan selanjutnya ada namanya kebijaksanaan gaji dan upah. Jadi beberapa perusahaan memiliki kebijakan yang menyebabkan mereka harus mengadakan penyesuaian terhadap gaji yang telah ditetapkan. Jadi perusahaan itu harus bisa memberikan penyesuaian gitu loh. Jadi memiliki kebijaksanaan yang dari gaji yang telah ditetapkan gitu. Jadi kayak kebijaksanaan gaji dan upah ini yang juga menjadi tantangan tersendiri gitu. Jangan sampai kamu ngasih gaji yang statik gitu, jangan. Yang sering berubah-ubah, bulan ini dikasih rendah, bulan besok kasih tinggi, besoknya lagi kasih rendah lagi, jangan kayak gitu. Jadi kamu harus bisa membuat kebijaksanaan pemberian gaji atau upah yang baik lah. Terus tantangan selanjutnya nih adalah dari peraturan pemerintah sendiri. Jadi pemerintah juga ikut campur tangan sih dalam menentukan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kerja, seperti UMR dan pembatasan usia kerja. Ini sangat mempengaruhi sekali sih. Kalau misal nih kayak di Jawa Timur itu ya, sempat waktu Khofifah naik, ini nih gaji UMR-nya ditingkatin jadi 4 juta gitu, satu bulan 4 juta gitu. Nah perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil kan nggak sanggup gaji stafnya dengan UMR regionalnya 4 juta, kan kadang-kadang ada yang nggak sanggup. Otomatis waktu kebijakan Bu Khofifah seperti itu, beberapa perusahaan banyak yang memecat karyawannya gitu ya. Jadi sangat menyedihkan lah seperti itu. Selanjutnya, nilai yang sebanding dengan pembayaran yang sama. Jadi tantangan tersendiri juga bagi kamu harus adil dengan pembayaran. Dengan level yang sama, kamu harus menggaji yang sama pula, seperti itu. Lanjut di slide berikutnya tentang job evaluation. Oke, selanjutnya kalian harus tahu dulu nih tentang definisi sederhana dari evaluasi jabatan. Jadi definisi dari itu adalah prosedur-prosedur sistematik untuk menetapkan harga atau nilai relatif dari jabatan-jabatan atau suatu usaha untuk menentukan dan membandingkan nilai suatu jabatan tertentu dengan nilai suatu jabatan lain atau ada dalam organisasi. Nah, apa sih bedanya job evaluation versus performance appraisal? Pasti kalian mengalami kebingungan ya. Oke, saya jelasin. Jadi untuk job evaluation itu digunakan untuk menilai jabatan dalam bentuk upah atau gaji. Sedangkan performance appraisal digunakan untuk menilai karyawan untuk digunakan sebagai dasar keputusan promosi karyawan. Jadi dua hal itu sangat berbeda gitu. Ada 3 pandangan mengenai evaluasi jabatan. Pandangan dari segi karyawan, pandangan dari segi pemerintah, dan pandangan dari segi pengusaha. Jadi ada metode apa aja sih yang ada di job evaluation ini? Ada 4 metode. Metode yang pertama yaitu adalah job ranking. Metode yang kedua adalah job grading. Metode yang ketiga adalah factor comparison method. Dan yang keempat adalah point system. Akan kita bahas satu per satu. Kita akan bahas yang pertama yaitu tentang job ranking. Jadi job ranking ini atau kalau di bahasa Indonesia ini tuh adalah metode pemeringkatan. Merupakan metode yang paling sederhana, hanya cocok diterapkan pada perusahaan kecil dengan jumlah jabatan yang sedikit. Penilaian terhadap jabatan dilakukan oleh tim atau semacam komite penilai yang terdiri atas analis dari dalam perusahaan dan juga konsultan ahli dalam bidang ini. Dasar untuk menentukan nilai jabatan dan ranking jabatan adalah analisis jabatan berupa job description dan job specification. Jika hasil analisis jabatan tidak ada,
tim atau komite ini tadi menentukan peringkat jabatannya berdasarkan interpretasi mereka terhadap kondisi atau karakteristik pekerjaan. Dari tingkat kesulitan, volume pekerjaan, besarnya tanggung jawab, keahlian yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Untuk job ranking ini, prosedur evaluasinya ada 3. Yang pertama kali, kalian harus mengetahui dulu spesifikasi jabatan. Jadi harus dipisahkan mana yang berada di tingkat atas, mana yang di tingkat tengah, dan mana yang di tingkat bawah. Nah, jabatan-jabatan tadi dibandingkan satu dengan lainnya oleh tim panitia yang menilai hasil perbandingan itu. Dari hasil tersebut, disusun ranking dengan maksud untuk menentukan besarnya upah dari tiap-tiap jabatan. Langsung contoh ya. Contohnya seperti ini. Jadi, jabatan yang ada dibandingkan begitu saja tanpa menentukan adanya standar, sehingga hampir dapat dipastikan hasilnya memang untuk metode yang ini tuh kurang teliti. Jika dalam suatu departemen ada 4 jabatan A, B, C, D, maka dalam membandingkannya adalah A dibanding dengan B, A dibanding dengan C, A dibanding dengan D, lalu B dibanding dengan C, B dibanding dengan D, lalu C dibanding dengan D. Kalau disusun maka seperti ini. Jadi misal nih, jabatan A adalah jabatan yang paling tinggi atau top level management, itu dalam pengupahannya adalah 2.500.000. Untuk jabatan yang middle 2 juta, jabatan yang low level ada 1.750.000, dan bagian entry level 1.500.000. Itu kalau berupa ABC-an ya, pasti kalian masih bingung kan. Langsung aja ya contohnya seperti ini. Misal di departemen marketing, di low level ada namanya social media coordinator. Di bagian departemen marketing yang di middle level ada namanya social media manager. Di departemen marketing di bagian top level management ada namanya director of advertising sales. Nah, selanjutnya di departemen yang lain, di departemen misal nih programmer, untuk yang low level manager itu ada namanya junior application programmer. Lalu yang di bagian middle ada namanya senior application programmer. Dan di bagian top level management ada namanya lead application programmer. Nah, di job ranking ini kalian tuh melakukan ranking gitu loh. Coba kamu lihat di table sebelahnya. Di bagian sisi social media coordinator itu ternyata satu level loh dengan junior application programmer. Jadi di social media coordinator yang di bagian marketing itu satu level dengan junior application programmer yang ada di divisi IT. Maka untuk pengupahannya sama, yaitu 3 juta. Terus ada lagi di bagian middle level management di bagian marketing itu ada namanya social media manager. Sedangkan kalau di bagian programmer atau di divisi programmer, untuk yang middle level management itu ada namanya senior application programmer. Jadi kedua jabatan ini atau job desk ini dikasih gaji yang sama, itu 4 juta. Lalu selanjutnya di bagian yang top level management ada namanya lead application programmer dan juga director of advertising sales. Dua jabatan ini memiliki level yang sama, maka diberikan upah yang sama, 5 juta. Itu adalah contoh dari job ranking. Dan rankingan ini biasanya suka salah karena komite penilai itu kadang-kadang kurang teliti. Jadi untuk metode job ranking ini kurang cocok digunakan untuk perusahaan yang berskala tinggi lah. Kurang cocok untuk perusahaan yang berskala tinggi atau yang udah PT atau yang udah gede gitu, atau yang udah TBK lah. Itu kurang cocok menggunakan metode job ranking ini. Job ranking ini cocoknya hanya di level CV, ya CV lah paling enggak, seperti itu. Dan untuk kalian kompleks kayak kurang cocok, seperti itu. Lanjut di metode yang selanjutnya, ada namanya job grading atau metode pengelompokan. Jadi di job grading ini tuh maksudnya adalah menetapkan suatu pekerjaan dalam kategori tertentu atau klasifikasi atau kelompok. Nah, kelompok-kelompok tersebut itu disebut sebagai kelas jika berisi jabatan yang sama, dan disebut tingkatan jika berisi pekerjaan yang berbeda tetapi mempunyai kesulitan yang sama.
Nah, langkah-langkah menggunakan metode pengelompokan ini adalah yang pertama, mengembangkan kelas dengan membuat uraian tingkatan berdasarkan faktor-faktor yang dapat dikompensasi. Misalnya seperti kesulitan pekerjaan, hubungan dengan orang lain, pengalaman pendidikan, latihan, dan juga responsibility atau tanggung jawab. Lalu yang kedua, berdasarkan faktor-faktor di atas dibuat tingkatan. Lalu yang ketiga, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan jabatan yang sesuai dengan klasifikasi atau tingkatan yang sudah ditentukan. Lalu langkah yang keempat adalah menentukan besarnya gaji. Nah, kalau digambarkan secara tabel atau secara tingkatan sebagai yang kamu lihat sekarang. Jadi tingkat pertama, pekerjaan ini sangat sederhana ya, dan sangat rutin, dan dilakukan dalam pengawasan yang sangat ketat. Jadi tidak membutuhkan pengawasan dan pelatihan untuk melakukannya. Tidak memerlukan hubungan dengan orang lain dalam pelaksanaannya. Misalnya nih tingkat OB, misal seperti itu. Selanjutnya, di level kedua atau tingkat kedua ada pekerjaan sederhana dan rutin. Selanjutnya di level ketiga adalah pekerjaan sederhana dan sedikit variasi. Lalu yang di level keempat ada pekerjaan yang cukup kompleks dan cukup variasi. Lalu yang di level kelima adalah pekerjaan yang kompleks dan bervariasi. Dan juga yang di tingkat keenam adalah pekerjaan yang sangat kompleks dan sangat bervariasi. Jadi adalah tabel uraian terkait grading atau tipe pengelompokan terkait tingkatan-tingkatan dari job desk-nya, seperti itu. Jadi kalau contohin misalnya seperti ini nih, kelas jabatan top manajemen. Itu untuk tingkat kecerdasannya tuh pasti tinggi dan cerdas, seperti itu. Dan pengalamannya pastilah di atas 10 tahun. Dan pendidikannya terakhir adalah S1 atau S2. Dan untuk tanggung jawabnya pasti sangatlah besar. Oleh sebab itu upahnya diberikan upah 5 juta. Untuk middle management, tingkat kecerdasannya sedang, ya agak cerdas lah ya. Terus pengalamannya adalah 5-10 tahun. Pendidikan terakhir yang bisa meng-apply di level ini adalah D3. Untuk tanggung jawabnya sedang, oleh sebab itu diberi gaji 4 juta. Selanjutnya di low management, itu untuk tingkat kecerdasannya bisa lah kurang. Ya, untuk fresh graduate bisa lah untuk melamar di posisi sini. Terus pengalamannya bisa kurang dari 5 tahun. Pendidikannya bisa terakhir SMA dan tanggung jawabnya sangat ringan. Otomatis upahnya juga kecil, yaitu 3 juta. Nah, contoh untuk job grading, misalnya ada jabatan yang namanya pengawas produksi. Dengan spesifikasi jabatan adalah kecerdasan yang kurang, pengalaman ya 3 tahun, pendidikan terakhir adalah SMA, dan tanggung jawab yang akan diberikan ringan. So, berapa sih gaji yang tepat untuk diberikan pada pengawas produksi ini? Dengan melihat spesifikasi jabatan, pengawas produksi ini termasuk low level. Jadi gajinya adalah sekitar 3 juta. Seperti itu. Kalian paham kan maksudnya? Terkait tentang job grading ini. Oke, next. Metode selanjutnya ada namanya factor comparison atau metode perbandingan faktor. Di sini adalah yang dimaksudkan adalah membandingkan beberapa faktor dalam pekerjaan yang dapat dikompensasi. Untuk langkah-langkahnya untuk faktor comparison ini ada namanya yang pertama, menetapkan faktor-faktor kritis seperti tanggung jawab, keterampilan, upaya mental, dan upaya fisik, dan juga kondisi kerja. Lalu yang kedua ada namanya tetapan jabatan kunci. Lalu untuk langkah yang ketiga yaitu mendistribusikan gaji untuk jabatan-jabatan kunci. Lalu langkah yang keempat adalah tempatkan jabatan-jabatan kunci pada faktor comparison. Lalu yang kelima adalah mengevaluasi jabatan-jabatan lainnya, seperti itu. Nah, langsung contoh aja ya. Contohnya seperti ini. Untuk di faktor-faktor kritis, ada faktor-faktornya dari sisi tanggung jawab, keterampilan, upaya mental, upaya fisik, dan juga kondisi kinerja atau kondisi kerja. Dari sini ada jabatan-jabatan kunci. Di sini ada 5 contoh dari jabatan. Ada jabatan mekanis, forklift driver, secretary, janitor, and file clerk. File clerk ini adalah kayak pegawai yang mengarsip kayak dokumen-dokumen gitu. Nah,
Di tabel ini, jadi penggajiannya itu disesuaikan dengan tanggung jawab yang dia lakukan, yang dilaksanakan selama dia bekerja. Contoh, dari mekanik. Untuk tanggung jawab dari seorang mekanik lah sedang-sedang lah ya. Oleh sebab itu digaji 250 untuk dari sisi tanggung jawab. Nah, untuk dari sisi keterampilan, itu untuk keterampilannya digaji 400.000. Dan untuk selanjutnya, upaya mental diberikan gaji 150, dan untuk upaya fisik digaji 180, dan untuk kondisi kerja digaji 60.000. Nah, in total dari seluruh faktor-faktor kritis itu tadi untuk seorang mekanik, gaji yang dapat diberikan adalah sejumlah 1.040.000, yaitu nominal ini muncul karena penjumlahan dari seluruh gaji yang udah diberikan sesuai dengan faktor-faktornya. Paham gak sih kalian? Jadi kayak tanggung jawab untuk seorang mekanik dikasih harga berapa, untuk keterampilan seorang mekanik dikasih harga berapa, upaya mental seorang mekanik dikasih berapa, terus di total ya udah itu total itulah yang atau gaji itulah yang bakal digajikan kepada pegawai gitu. Itu adalah metode faktor comparison. Dan faktor comparison ini kayak kurang oke juga ya kalau misalnya diterapkan di sebuah perusahaan gitu. Kayak kadang-kadang kita juga bisa subjektif gitu dalam memberikan penggajian atau ngasih nominal dari tiap faktor-faktor kritisnya itu. Jadi kayak ya kurang pas aja sih jika diterapkan untuk sekelas TBK atau PT dan sebagainya. Next, metode yang keempat ada yang namanya point system. Jadi untuk point system ini adalah cara yang sangat populer dalam praktek sekarang ini. Karena sifat metode ini sendiri dianggap lebih cermat dalam menentukan suatu jabatan. Point system ini meliputi beberapa tahapan dan biasanya dilaksanakan oleh komite pengevaluasi jabatan atau oleh analis sendiri. Nah, tahapannya tersebut adalah yang pertama ada namanya menetapkan faktor-faktor kritis. Loh Bu, sama dong Bu dengan faktor comparison? No, beda. Kalau yang menetapkan faktor-faktor kritis yang di point system, itu tuh setiap faktor kritis itu dipecah lagi menjadi sub bagian yang lebih terperinci. Nah, contohnya kayak gini. Contoh faktor jabatan dan sub faktor jabatan dalam sistem poin. Contohnya di faktor keterampilan. Nah, di faktor keterampilan itu ada sub lagi di dalamnya, ada namanya pendidikan dan pengalaman. Jadi penilaiannya tuh lebih detail banget dalam mengevaluasi suatu job seseorang. Kita masuk contoh ya. Jadi kita bikin dulu tabelnya. Di sini adalah faktor dan subfaktor. Untuk yang keterampilan seperti yang saya bilang tadi, untuk keterampilan ada pendidikan dan pengalaman. Di usaha ada fisik dan mental, di tanggung jawab ada keamanan orang lain dan pekerjaan orang lain. Di kondisi kerja ada lingkungan kerja dan risiko kerja. Nah, di degree dan definisi. Degree ini kayak syarat itu atau kualifikasi lah istilahnya kayak gitu. Nah, untuk keterampilan, untuk sisi pendidikan itu ada S1 sampai atau S2, itu yang level yang pertama. Atau di sisi penilaian atau di level pertama, ya level pertama sih. Terus lalu yang kedua ada namanya level yang kedua tuh di minimal D3 dan level ketiga adalah SMA. Jadi ini misalnya ini adalah contoh dari penggunaan point system yang bisa kalian terapkan di perusahaan kalian, misalnya seperti itu. Nah, setelah kamu tentukan kualifikasi yang sesuai dengan job desk tersebut atau suatu job desk tertentu, maka kamu bisa memberikan poin pada setiap subfaktor gitu. Jadi kamu bisa langsung kasih bobot gitu loh. Untuk level pertama, kan level pertama tadi itu kan adalah S1, S2 dan juga pengalaman di atas 10 tahun. Kalian bisa memberikan poin 50 untuk pendidikan dan pengalaman 60. Lalu untuk usaha dan fisik itu kan untuk yang level pertama ini kan sangat-sangat berat semua lah ya. Dia juga fisiknya juga harus bekerja keras, mental juga harus berpikir lebih banyak lagi di level yang pertama ini. Automatically kalian bisa ngasih bobot 40 di fisik dan 35 di mental. Nah, dari subfaktor pendidikan sampai resiko kerja itu kalian total semua. Nah, jumlah poin ini yang akan bisa menentukan jumlah gaji yang akan diberikan kepada pegawai. Langsung masuk contoh lagi ya. Berapa gaji seorang sekretaris direksi pada perusahaan? Misalnya kayak gitu. Nah, kualifikasi untuk seorang sekretaris itu apa aja sih? Ya, bisa jadi D3 boleh. Terus pengalaman kerja 7 tahun. Terus untuk usahanya dari sisi usaha fisik itu sedang, dari sisi mental juga sedang. Untuk tanggung jawab kan karena dia hanya seorang sekretaris lah ya. Itu juga tanggung jawab keamanan terhadap orang lain itu kecil. Terus
pekerjaan orang lain itu besar karena dia melayani para ini ya, melayani kayak direktur atau bagian direksi dan lain sebagainya. Terus kondisi kerja, lingkungan kerjanya nyaman karena ya di lingkungan kerja yang nyaman lah. Kalian bisa bayangin kan di direksi itu gimana ruangannya, gimana nyamannya ruangan direksi itu, seperti itu. Terus untuk resiko kerjanya juga sedang karena dia kerjanya nggak berat karena cuma di depan laptop dan cuma ketik-ketik bikin surat dan nggak sampai kayak naik-naik manjat-manjat seperti teknisi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu untuk lingkungan kerja dikasih nyaman dan risiko kerja dikasih sedang. Nah, itu di ranking. Setelah di ranking dimasukkan poinnya. Nah, setelah poinnya dimasukkan, totalnya berapa? Itu totalnya adalah 215. Maka penggajian atau gaji yang diterima jika suatu perusahaan itu menentukan bahwasannya satu poinnya itu nilainya 5.000, jadi tinggal dikalikan aja. 215 dikali 5.000. Jadi untuk posisi sekretaris direksi gajinya adalah 1.075.000. Itu adalah contoh saja ya. Seperti itu. Oke, semoga kalian paham semua ya dengan penjelasan pada minggu ke-9 ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan ya bisa langsung masuk lah ya. Memang agak susah lah dalam sisi penggajian pegawai ini, karena minimal kalian ngerti lah basicnya dalam menentukan penggajian pegawai itu seperti apa gitu. Dan kalian sendiri kan berkuliah di sistem informasi ya, paling nggak kalian kan calon-calon manajer kan ya, paling nggak kamu tahu lah basic terkait penggajian itu seperti apa, terus mekanismenya seperti apa, metodenya seperti apa gitu. Jadi untuk pembelajaran ini ya mungkin agak sulit diterima lah, saya rasa bakal sulit diterima oleh kalian sih. Tapi it's okay, saya yakin kalian pintar kok, saya yakin kalian tuh bisa menyerap dengan baik apa yang saya sampaikan sekarang gitu. Dan untuk memantapkan lagi apa yang dalam pembahasan sekarang, akan ada kuis, silakan dikerjakan, dan juga ada exercise yang harus kalian kerjakan juga. Untuk exercise atau latihannya, kalian akan berlatih gimana cara memberikan kompensasi kepada karyawan. Saya sudah siapkan beberapa soal dan saya akan memberi contoh satu soal gimana sih cara menggunakan HR tools yang bisa menuliskan kompensasi karyawan. Nah, HR toolsnya seperti ini. Ya memang sederhana sekali ya. Ini kita menggunakan Excel. Jadi Excel ini bisa untuk latihan kalian dalam memberikan penggajian untuk karyawan kalian. Nah, di Excel ini ada 4 sheet. Sheet yang pertama tentang data karyawan kalian. Sheet yang kedua tentang absensi. Lalu yang sheet yang ketiga ada gaji karyawan. Listnya semuanya bisa kalian lihat. Dan yang terakhir ada namanya slip. Slip ini bisa kalian print ketika pegawai kalian membutuhkan slip gaji atau bukti pembayaran dari atau bukti penggajian dari perusahaan kamu nantinya. Seperti itu. Now, ini dia soalnya. Latihan soal exercise-nya. Kita mau coba di contoh ini. Kita bahas yang sekarang di video ini. Ada nama pegawai namanya Rapunzel dan jabatannya dia adalah sebagai staff accounting. Statusnya kawin dengan tanggungan 1 orang. Gaji pokoknya adalah 3.500.000 karena dia termasuk level bottom ya, staff. Jadi gajinya di sini saya tulis bikin 3.500.000. Dan untuk absensinya si Rapunzel ini sangat rajin banget. Dia masuk terus selama bulan Juli 2018. Tapi kecuali di hari Minggu dan juga di libur nasional dia libur. Nah, biasanya di hari-hari biasanya si Rapunzel ini on time orangnya, masuk pukul 8 dan pulang pukul 5 sore. Now, let's be started to input data dari Rapunzel ini ke dalam Excel. Kita kopas dulu nama Rapunzelnya. Kita klik dulu di sheet data karyawan. Di bagian nama, kalian ketik Rapunzel. Terus untuk jabatannya dia sebagai staff accounting. Kalian tulis di situ. Lalu dia statusnya adalah kawin dengan tanggungan 1 orang. Karena dia kawin berarti kodenya adalah K. Dan karena tanggungannya adalah 1 orang maka K1. Nah, nanti kalau misalnya karyawan kalian itu masih single, maka kalian menuliskannya dengan TK atau tidak kawin. Namun kalau misalnya dia kawin tapi dia punya tanggungan 3 orang, tanggungan di sini itu maksudnya kayak mungkin ibu, mungkin ayahnya dia,
anak, istri itu termasuk tanggungan. Jadi ditulisnya misalnya nih, tanggungan dia sebagai kepala keluarga adalah istri dan 2 orang anak. Maka di sini tulisannya adalah K sebagai status kawin dan juga 3 sebagai jumlah dari orang yang dia tanggung selama di rumah atau di rumah tangganya seperti itu. Kalian paham kan maksudnya? Kayak gitulah. Oke, sampai sini terkait status udah. Lalu kita lihat di gaji pokoknya. Untuk Rapunzel gajinya 3.500.000. Kita ketik sini 3.500.000. Dan di Rapunzel ini karena dia masih level staff, jadi dia tidak dapat tunjangan ya dari perusahaannya, kasihan sekali. Jadi kita biarin 0. Lalu kita masuk ke sheet absensi. Nah, apa yang kamu tulis tadi itu langsung nge-link ke sheet berikutnya. Jadi kalian sudah ngetik nama Rapunzel di sini dan gaji pokoknya berapa, jabatan pada, langsung nge-link ke sheet selanjutnya di sini. Kalian bisa lihat ya, seperti ini. Di gaji karyawan juga. Lalu di slip gaji tidak keluar karena ini seperti ini. Kalau kepingin keluar jadi kayak gini. Nah, keluarkan Rapunzel seperti itu. So easy, right? Oke. Nah, di soal si Rapunzel ini masuk terus dalam bulan Juli 2018 kecuali hari Minggu dan libur nasional. Dan si Rapunzel ini orang yang rajin banget, on time masuknya jam 8 pagi dan pulangnya jam 5 sore. Oke. Di bulan Juli 2018 tertulis bahwasanya libur nasional itu ada di tanggal 2 Juli, ada di tanggal 13 Juli, dan juga di tanggal 19 Juli. Maka untuk kasusnya Rapunzel ini kita lompatin, kita kosongin untuk tanggal-tanggal ini karena si Rapunzel nggak masuk nih pada libur nasional tersebut. Rapunzel masuk pukul 8 pagi, 08, dan si Rapunzel pulang pukul 5 sore. Karena 5 sore itu adalah PM, maka kita ganti AM jadi PM. Nah, tertuliskan jadi in pukul 8, outnya pukul 5. In total dalam satu hari Rapunzel bekerja selama 9 jam. Nah, dan 9 jam ini udah kayak hitungan normal seorang pegawai di perusahaan tersebut ya. Dan kalau misalnya nih, yang dimaksud dengan jam lembur ini apa sih? Dan jam lembur ini adalah kelebihan jam selama pegawai tersebut bekerja. Kalau misal Rapunzel pulangnya jam 9 malam ya, 9 PM. Nah, otomatis si Rapunzel ini total kerjanya adalah 13 jam dan jam lemburnya adalah dan dia sudah lembur di kantor selama 4 jam. Seperti itu. Nah, untuk dari lemburan ini secara otomatis misalkan ini di jam lemburnya adalah 7.50, otomatis masuk di sini 7.50. Paham nggak kalian? Jadi kalau pegawai kalian dalam hari-harinya dia ada lembur, otomatis di file Excel ini bisa langsung tergenerate di sini dan langsung tertotal di sini dan bisa langsung dikalikan dengan gaji pokok seperti itu. G7 itu dari mana? G7. Oh, dari gaji ya. Gaji seperti itu. Okay. Next, karena Rapunzel ini orangnya tepat waktu pulangnya dan masuknya tepat waktu dan pulangnya juga tepat waktu. Kita tulis aja seperti ini. Oke, kita sudah input semuanya ya dari pukul 8 sampai pukul 5. Nah, karena dia kerjanya sudah kayak standar pegawai pada umumnya, masuk jam 8 pulang jam 5, otomatis nggak ada jam lembur di sini dan di lemburannya kosong. Nah, ketika dimasuk di perhitungan lembur ini, otomatis nggak ada kayak lebihan jamnya tuh nggak tertulis sini. Jadi kayak lemburannya tuh kosong. Nah, sudah tertulis semua. Dari sini dari gaji pokok 3.500.000 karena dia nggak ada lembur makanya kosong. Terus brutonya kayak 3.500.000. Terus dari gaji 3.500.000 ini karena ada potongan untuk tunjangan jabatan, BPJS seperti ini dengan total potongan 350 ini. Oh, sama ini juga nih. Maka gaji yang karena dia dan ini nggak ada ini ya ceritanya ya, PPh-nya dia kosong, maka gaji yang akan diterima si Rapunzel ini adalah 3.150.000. Perhitungannya adalah seperti itu ya. Semoga kalian bisa ya menggunakan aplikasi Excel ini karena tinggal input aja.
Jadi kalian coba exercise di rumah dengan soal yang sudah saya berikan ini. Ada 4 soal. Kalian bisa latihan di rumah. Seperti itu. Masukkan tadi rate gaji pokok 3.600. Rate-nya adalah segini. Tapi karena nggak ada lembur, jadi nggak ada yang kena lembur, uang lembur maksudnya. Maka gaji yang Rapunzel terima adalah 3.150.000. Dengan slip gaji seperti ini. Oke, ini adalah cara penggunaan dari file Excel ini. Ya, semoga kalian mendapatkan ilmu baru lah dalam penggunaan file ini. Cukup sekian dari saya untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa exercise yang dikerjakan. Untuk detail dari tugas ini atau latihan ini akan saya tulis di e-learning. Baik, cukup sekian. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.